Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Endi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk anak-anakku, hari ini kelas 3 akan melanjutkan bahasan kita minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang surah An-Nasr. Sudah hafalkan ya nak ya? Dihafalkan ayat dan artinya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan surah berikutnya, yaitu surah Al-Kautsar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagaimana juga surah An-Nasr, pada hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Kautsar. Kita akan mempelajari cara membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Kita mengetahui arti dari surah Al-Kautsar, kemudian kita mengenal isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Anak-anak, surah Al-Kautsar merupakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat. Makanya anak-anak Bu Guru sering membaca surah ini di dalam sholatnya. Namun Bu Guru yakin kalian sudah hafal dalam membaca surah Al-Kautsar. Yang harus dibetulkan lagi adalah di dalam cara melafazkan surah Al-Kautsar. Baik, surah Al-Kautsar merupakan surah yang ke-108, terdapat di dalam juz yang ke-30 yang disebut dengan juz amma. Ayatnya terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Apa artinya Al-Kautsar, nak? Iya, artinya nikmat yang banyak. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Terus Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang banyak itu. Sebelumnya, ayo kita baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sana kita baca 2,5 alif atau 5 harokat. 5 harokat itu artinya 5 hitungan jari. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wanhar, hanya H pedes. Huwal abtar, hanya H besar. Itu yang harus dibedakan. Nah, inna a'tainakal kautsar artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah engkau, li rabbika, karena Tuhanmu. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Itu arti dari surah Al-Kautsar. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Kalau kita hitung-hitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat semua. Namun kalau kita bedakan, nikmat Allah itu kita bagi menjadi 3 bagian. Ada namanya nikmat jasmani, ada namanya nikmat rohani, ada namanya nikmat rezeki. Nikmat jasmani mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat jasmani, punya mata sehat, punya penciuman sehat, punya mulut sehat, itu merupakan nikmat jasmani. Kemudian nikmat rohani, punya akal sehat,
ada orang yang gak waras. Itu artinya nikmat rohaninya sudah dicabut oleh Allah. Maka bersyukurlah kita yang masih punya akal yang sehat. Itu merupakan nikmat rohani. Nikmat rezeki, punya uang berlipat, punya rumah bertingkat, ya, itu nikmat rezeki. Namun yang paling besar di antara nikmat yang ada itu adalah nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi orang yang beragama Islam, dan nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita berupa nikmat sehat. Inilah nikmat yang terbesar di antara sekian banyaknya nikmat Allah kepada kita. Dari sekian nikmat Allah yang banyak yang tidak terhitung kepada kita, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk apa, nak? Untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Berterima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Fasalli, maka sholatlah kalian karena Tuhanmu. Bukan karena disuruh mama, bukan karena takut sama ayah, bukan karena takut nilai agamanya jelek, bukan. Tapi sholatlah karena perintah Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Apa itu berkurban? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memotong hewan korban untuk dikurbankan. Kita potong hewan korban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Idul Adha kemarin berlalu, itu merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Memotong hewan kurban lalu dibagikan dagingnya kepada yang berhak menerima. Jadi cara bersyukur di dalam surah Al-Kautsar, Allah perintahkan yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah berkurban. Sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, orang yang tidak suka sholat, orang yang tidak suka dengan berkurban, huwal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayangnya Allah. Allah tidak sayang lagi kepada orang tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama rajin untuk mendirikan sholat, mau berkurban, mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Mengapa? Walaupun kita seumur hidup kita melaksanakan sholat, ya, seumur hidup kita lakukan ibadah terus, itu belum bisa membalas nikmat Allah seperti mata kita bisa dikedipkan. Mata kita bisa berkedip, itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi jika kalian tidak bersyukur, ingat, azabku sangat pedih. Itu saja barangkali anak-anak Bu Guru, jangan lupa kalian hafalkan, membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar, ayat dan artinya, lalu kirimkan rekaman videonya ke Bu Guru. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.